Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya keluarga besar Muhammadiyah di wilayah cabang Kecamatan Pakom yang saya banggakan, yang saya muliakan, dan juga dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita mari senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam ketetapan iman dan Islam. Semoga kita selalu istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam selalu memberikan kemanfaatan, kita berjuang untuk menegakkan agama Allah, agama kita Islam. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa ditetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu membuktikan kecintaan kita kepada beliau dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dengan mengamalkan kemuliaan akhlak beliau di dalam kehidupan kita. Apalagi kita berada dalam persyarikatan Muhammadiyah yang artinya adalah kita sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang saya hormati, sekarang kita sudah berada di tanggal 7 Dzulhijjah. Perjalanan waktu kita tidak terasa sudah berada di tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Bertepatan hari ini tanggal 28 Juli 2020. Kalau kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, apalagi sudah berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kita tentu diingatkan dengan peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriah, di mana pada saat itu ditetapkan berdiri Persyarikatan Muhammadiyah. Tahun 1330 Hijriah, bulannya Dzulhijjah, tanggalnya 8, besok tepatnya. Maka besok adalah bertepatan dengan Milad Muhammadiyah. Kalau kita hitung dari 1330 Hijriah, sekarang 1441 Hijriah, maka Muhammadiyah sudah milad yang ke-111 dalam hitungan tahun Hijriah. Bertepatan dengan miladiyah, Muhammadiyah lahir tahun 1912 miladiyah, tanggal 18 bulan November. 18 November 1912 miladiyah, Muhammadiyah lahir. Kalau sekarang tahun 2020, maka Muhammadiyah sudah berumur 108 tahun. Jadi umur yang sudah sangat mapan. Umur yang kalau kita hitung dengan umur berdirinya, diproklamasikannya negara kita tercinta Indonesia, ternyata lebih tua dari persyarikatan kita Muhammadiyah. Artinya bahwa Muhammadiyah dari sejak lahirnya sampai sekarang, dari berbagai periode, dari berbagai masa, dari berbagai abad, dari berbagai perjalanan sejarah, Muhammadiyah ikut andil besar dalam perjuangan bagi negara, khususnya tentu juga perjuangan dakwah dalam menegakkan agama kita Islam di muka bumi, khususnya di negara kita Indonesia. Saudaraku yang saya hormati, semoga senantiasa dimuliakan Allah. Di usia yang ke-111 tahun dalam hitungan Hijriyah,
Dan 108 tahun dalam hitungan miladiah tentu usia yang sudah sangat cukup lama Allah berikan, dan Muhammadiyah masih tetap eksis sampai sekarang. Itu bukan hal yang mudah untuk dijalani, bukan hal yang mudah untuk dilalui, tentu penuh dengan perjuangan. Dan Muhammadiyah berdiri sampai saat ini masih eksis. Muhammadiyah modal berdirinya dengan kekuatannya, dengan eksistensinya sampai sekarang tidak bermodalkan material, tidak memodalkan finansial. Tapi yang menjadi modal utama Muhammadiyah berdiri, eksis sampai saat ini, paling tidak karena ada 5 modal yang selalu dibangun di Persyarikatan Muhammadiyah dalam perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama adalah tentu modal spiritual. Apa itu modal spiritual? Keikhlasan yang utama dalam beramal. Niat yang ikhlas, itqan al-amal, jaudah al-ada. An-niyah al-ikhlas, niat yang ikhlas, yaitu semata-mata kan hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itqan al-amal, dalam beramal dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, jaudah al-ada, bagaimana Muhammadiyah bisa tepat guna apa yang diniatkan dan diusahakan dengan sungguh-sungguh tadi, bermanfaatnya tepat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan, tepat sesuai dengan apa yang menjadi usaha yang dilakukan. Jadi kalau niatnya belajar, kalau niatnya untuk bekerja, kalau niatnya untuk untuk memberikan kemanfaatan bagi umat, maka jelas kemanfaatan dari ilmunya, kemanfaatan dari bekerjanya, kemanfaatannya dari amal yang dilakukannya untuk masyarakat. Jadi yang pertama adalah modal spiritual, yang kedua adalah modal sosial, karena Muhammadiyah selalu menjaga amanah, tanggung jawab, ada trust, kepercayaan yang dibangun Muhammadiyah, dan dibuktikan itu dan dirasakan benar oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah modal intelektual. Bagaimana Muhammadiyah kuat? Karena kreativitasnya, karena selalu membangun ide-ide sehingga berkembang banyak amal usaha. Sampai saat ini yang bisa kita lihat, ada amal usaha pendidikan, ada amal usaha dalam bidang kesehatan dan seterusnya. Dan yang keempat, kuat Muhammadiyah itu karena adalah karena adalah setelah kita bangun spiritualnya, kemudian yang kedua sosialnya, kemudian yang ketiga adalah intelektualnya, yang keempat adalah manajerialnya, tata kelolanya. Di Muhammadiyah bukan organisasi yang dibangun karena figur seseorang, tapi karena faktor amal, karena kinerja. Jadi bukan karena faktor figur individu, tapi karena faktor kerja, faktor amal yang menjadikan Muhammadiyah masih terus bisa berkembang dan terus berkembang dengan amal usaha yang terus sekarang menjadi kebanggaan bagi umat Islam. Dan yang kelima, Muhammadiyah menjadi kuat itu karena ada jaringan yang kuat, karena ada networking, karena ada networking, ada jaringan yang kuat. Bagaimana membangun jaringan ke dalam antar amal usaha, membangun jaringan dengan luar, sehingga Muhammadiyah bisa berkembang di mana-mana, bisa mendirikan organisasi di tingkat ortom, organisasi di struktur yang dari bawah kemudian ke atas dan seterusnya. Itu karena ada jaringan yang dibangun secara terus-menerus, baik ke dalam maupun keluar. Saudaraku semuanya, itulah yang menjadikan modal utama maka Muhammadiyah menjadi kuat dengan usia yang sekarang sudah 111 tahun dalam hitungan Hijriah, dengan usia 108 tahun dalam hitungan tahun miladiyah, karena modal spiritual, keikhlasan. Yang kedua karena modal sosial, trust, kepercayaan, selalu menjaga amanah, tanggung jawab umat. Dan yang ketiga adalah modal intelektual, kreativitas, ide-ide, gagasan yang terus dikembangkan untuk membangun amal usaha dan terus dalam gerak dakwah yang dilakukan. Yang ketiga adalah manajerial, tata kelola, tidak menggantungkan pada figur, person, tetapi Muhammadiyah bekerja, beramal, itu yang menjadi semangatnya adalah karena pada amal, pada kinerja, bukan pada figur orang. Yang kelima adalah jaringan
atau networking, selalu membangun hubungan jaringan, mengelola hubungan jaringan yang baik antar lembaga, amal usaha, dan juga terus membangun hubungan baik di dalam maupun di luar Muhammadiyah, mengembangkan dakwah Muhammadiyah. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, khususnya warga Muhammadiyah dimanapun Anda berada, sekarang saya berada di salah satu amal usaha Muhammadiyah, salah satu kebanggaan amal usaha Muhammadiyah di cabang Muhammadiyah Kecamatan Pakem, SD Muhammadiyah 1 Pakem, yang alhamdulillah terus berkembang, yang insya Allah juga dengan modal 5 tadi, karena keikhlasan spiritualnya, karena sosial trust, membangun kepercayaan, karena yang ketiga adalah intelektual, kreativitasnya, ide-ide gagasannya, sehingga aum ini terus berkembang. Yang keempat, karena manajerialnya, tata kelolanya, bagaimana sinergi antara guru, kemudian wali murid, dengan masyarakat lingkungan, ada manajerial tata kelola, kinerja yang terus dibangun dengan baik. Dan yang kelima, karena selalu membangun jaringan, networking, antar lembaga, antar organisasi, membangun ke dalam dan keluar. Itu yang juga dibangun di Aum Amal Usaha Muhammadiyah yang sekarang saya sedang berada ini, di SD Muhammadiyah 1 Pakem. Bagi seluruh siswa yang sekarang masih dalam proses belajar secara daring, Anda di rumah bersama orang tua, maka semangatlah terus di dalam belajar adik-adik, anak-anakku semuanya. Semangat belajarnya jangan lupa, semangat ibadahnya harus juga dijaga dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan orang tua, bagaimana ketika proses daring ini masih berjalan, Bapak Ibu, wali murid, ayah bunda, wali, siswa dan siswi SD Muhammadiyah Pakem, bagaimana bisa benar-benar di rumah juga berperan sebagai seorang guru bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menciptakan sinergi antara sekolah dengan orang tua, dengan keluarga. Bagaimana bisa membangun kesepahaman bahwa tanggung jawab anak dalam pendidikan itu adalah yang paling utama, adalah tanggung jawab dari orang tua. Saya ulangi, bahwa tanggung jawab yang paling utama dalam pendidikan anak, amanah yang Allah titipkan kepada kita berupa anak, paling utama adalah tanggung jawab orang tua. Lalu bagaimana orang tua berikhtiar tanggung jawab itu, termasuk kemudian melibatkan pihak luar, kemudian anak diamanahkan, dititipkan di sekolah, bagaimana kemudian melibatkan pihak-pihak yang lain. Tetapi yang paling utama Bapak Ibu yang saya hormati adalah pada kita sebagai orang tua. Saya juga sebagai orang tua, saya juga menitipkan anak saya di SD Muhammadiyah 1 Pakem ini. Tapi bagaimana kita di rumah kemudian bisa berperan sekarang sebagai anak ya, orang tua yang melahirkan anak kita, tapi juga kemudian kita menjadi orang tua yang bagaimana berusaha sebaik-baiknya di dalam mendidik anak kita, mendampingi anak kita dengan mendidik, membina ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, dan pendidikan umumnya yang kita berikan kepada anak-anak kita. Maka kepada adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, semangat belajarnya di rumah meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, bagaimana mengikuti kegiatan daring di rumah dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak Ibu di rumah, monggo angin pun kita bisa mendampingi anak-anak kita, menjadi guru bagi anak-anak kita, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita untuk melaksanakan tugas-tugas anak-anak kita yang dari sekolah, kemudian anak-anak kita bisa nyaman, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga senantiasa kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga semangat ibadah dengan sebaik-baiknya. Semoga keadaan pandemi ini bisa segera berakhir dan anak-anak semuanya bisa kembali beraktivitas di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru, dan bertemu dengan teman-teman untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah tercinta SD Muhammadiyah Pakem Sleman yang kita cintai ini. Sekian, semoga bermanfaat, dan selamat Milad Muhammadiyah yang ke-111 Hijriah.
bertepatan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-108 Miladiyah. Semoga Muhammadiyah terus gembira dalam kebaikan, memberikan pencerahan, dan terus kita mari berdakwah dengan mengembangkan segala kreativitas kita, berdakwah Islam di Persyarikatan Muhammadiyah. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.